Untuk penonton di rumah yang ingin berpartisipasi di program-program Kompas TV, caranya mudah. Buka browser di handphone Anda, lalu ketik kompas.tv/interaktif dan ikuti interaksi yang sedang berlangsung. Login dengan menggunakan akun Google atau Facebook Anda untuk kirim pertanyaan ke presenter atau narasumber, kirim komentar, serta ikut polling. Ada hadiah dan souvenir menarik untuk Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Monumen pembebasan Irian Barat yang pada saat itu memang citranya tuh, itu monumen itu berada di kawasan yang hiruk pikuk, yang kesepian, juga ada kriminal juga di sana ya. Ketika model patung itu sudah dibuat oleh Pak Edi, dalam foto dokumentasinya terlihat Bung Karno menolaknya. Tidak seperti itu ekspresinya. Jadi harus seseorang yang benar-benar sedang melepas tangannya dan berteriak. Izinkan saya mengakhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu, tanggal 25 bulan Juli tahun 2018, penataan kembali lapangan Banteng secara resmi dinyatakan tuntas. Jakarta kini kembali bersolek. Lapangan hijau dan cantik kini menghiasi kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Daerah yang merupakan jantung kota di pusat Jakarta ini semakin menarik perhatian masyarakat dengan hadirnya monumen bersejarah pembebasan Irian Barat di tengah lapangan. Ya, inilah wajah baru lapangan Banteng Jakarta. 25 Juli 2018, lapangan Banteng resmi kembali dibuka oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah selama 1 tahun mengalami perombakan. Namun, ada cerita menarik di balik pembangunan revitalisasi ini, dan jika kita ingin menilik kembali ke belakang tentang sejarah lapangan Banteng ini berdiri. Adalah Yori Antar, sosok yang menyulap megahnya lapangan Banteng saat ini. Bermula pada tahun 2016, saat Gubernur DKI Jakarta terdahulu memberi kepercayaan kepadanya untuk membangun lapangan di Ponorogo dan ruang terbuka hijau di Kalijodo. Dinilai sukses menjalankan proyek tersebut, Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta kembali menitahkan tugas untuk memanfaatkan dana denda KLB atau koefisien lantai bangunan dengan membuat perbaikan di lapangan Banteng. Denda itu akan dimanfaatkan untuk membuat pagar mengelilingi kawasan olahraga tuh yang ada lapangan bola dan sebagainya. Jadi perlu dibuat pagar yang lebih bagus, yang lebih tinggi, supaya orang kalau main bola, main berolahraga di sana, bolanya tidak keluar dan sebagainya. Namun, jiwa seni Yori tergelitik untuk merombak kondisi lapangan Banteng yang saat itu terlihat sangat memprihatinkan. Dan kebetulan saya pikir, wah ini desain simple banget ya, cuma desain pagar kok sampai ke arsitek gitu. Akhirnya saya pikir, kan saya arsitek, saya bikin aja desain seluruh kawasan. Desain pagar saya kerjakan, tapi kemudian saya merebranding lapangan Banteng karena saya melihat dari historis lapangan Banteng itu merupakan lapangan yang terpenting ya, dan ada monumen yang nomor 2 terpenting setelah Monas, yaitu monumen pembebasan Irian Barat yang pada saat itu memang citranya tuh, itu monumen itu berada di kawasan yang hiruk pikuk, yang
kesepian, juga ada kriminal juga di sana ya. Jadi kawasannya agak-agak seperti bukan kawasan yang bisa untuk orang beraktivitas, malah citranya seperti monumen kesepian, dan orang kalau mendengar Lapangan Banteng cenderung takut. Miris, salah satu monumen penting bersejarah negeri ini terkesan tak terpandang. Yori pun coba ambil peran. Jadi saya mencoba merebranding, merevitalisasi seluruh kawasan itu, dan tetap saya sangat menghargai monumen Lapangan Banteng karya arsitek Silaban, dan bagaimana patung pembebasan, pematung kesayangan Bung Karno itu, Pak Edi Sunarso itu bisa muncul kembali. Kalau saat itu seperti kondisinya berteriak di tengah kesepian. Perombakan dimulai dengan membagi lapangan seluas 5 hektar ini menjadi 3 zona, yaitu zona olahraga, zona monumen, dan zona hutan kota. Lalu, dibuatlah banyak bukaan aksis agar ketiga zona tersebut dapat berinteraksi satu sama lain. Demi memperlihatkan patung pembebasan Irian Barat yang berkelas, bagian zona monumen dilengkapi amfiteater setengah lingkaran dengan pon air sebagai pendingin area. Selain itu, bangunan khusus untuk sejumlah tiang bendera dibuat sebagai pelengkap dan penyeimbang bangunan monumen. Menghabiskan dana KLB dan CSR sebesar 140 miliar rupiah, revitalisasi Lapangan Banteng bukan tanpa kendala. Selain pencairan dana KLB yang harus melalui banyak prosedural, perombakan ini juga harus berhadapan dengan TSP atau Tim Sidang Pemugaran karena berkaitan dengan bangunan cagar budaya. 15 kali sidang harus ditempuh dengan berbagai macam revisi yang harus dipenuhi. Dan jujur saja, melalui sidang TSP itu desain kami makin perfect, makin sempurna karena dilihat oleh dari sudut pandang para ahli, ya. Termasuk dalam sidang TSP semua fungsi yang tidak ada urusannya dengan Lapangan Banteng dikeluarkan. Parkir, pos polisi, kegiatan macam-macam di sana, ya nggak boleh ada semua. Jadi benar-benar clear. Pedestriannya diminta dilebarkan, pohon yang menghalangi monumen ditebang saja biar terbuka semua. Ya, tantangannya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh TSP, dan pertanyaan itu harus saya jawab dengan desain yang lebih perfect gitu loh, semakin sempurna gitu dengan masukan-masukan dari mereka. Di sisi lain, Lapangan Banteng dapat menjadi sarana edukasi, yakni mengenalkan perjuangan pahlawan bangsa kepada generasi penerus sejak usia dini. Apalagi, menurut sejarawan Universitas Indonesia Kartum Setiawan, Lapangan Banteng ini memiliki letak yang strategis karena berdekatan dengan monumen nasional. Dan kalau dilihat dari estetika, tentu Monas ini segaris lurus dengan patung pembebasan Irian Barat, dalam arti adalah untuk saling melengkapi, karena Lapangan Banteng ini adalah lapangan terluas kedua setelah Lapangan Monas, seperti itu. Lantas, bagaimana sejarah dari masa ke masa di balik megahnya wajah baru Lapangan Banteng saat ini? Berani hadapi kontroversi. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan bahwa Anda berbeda dengan pecinya presiden, tapi sama dengan pecinya peserta aksi demo? Jadi nggak mau jadi menteri lagi. Gebuk, jadi rame loh itu Pak. Ini fundamental sekali. Menggugah Tapi Bapak berani emosi. naksir sama Bu Ainun, apa Bapak memang ngerasa cukup ganteng? Besok Kompas TV mesti bikin acara khusus saya. Lalu yang saya interview juga. Rosdi, setiap Kamis pukul 7:30 malam live di Kompas TV, independen, terpercaya. Yang selalu dinanti, mie sedap soto koya. Gurihnya koya dan kuah yang segar selalu memanjakan lidah. Sajikan bahagia di tiap suasana. Mie sedap soto koya, sedapkan harimu dari Wings Food. Baru Golda Coffee Dolce Latte. Kenikmatan kopi Brazil berstandar gold. Nikmati sensasi kopinya yang menggoda. Golda Coffee Dolce Latte, a perfect blend Brazilian coffee. Aduh. Ambeien, Pak. Iya, sakit nih. Minum Ambeven ya. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala ambeien. Atasi ambeien dengan Ambeven.
Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Mulai harimu dengan rasa tak terkalahkan. Inovasi keunggulan rasa mie sedap goreng. Sensasi kenikmatan yang mie sedap. Mie sedap goreng. Nikmatnya sedapkan harimu. Jelas rasa sedapnya. Dari Wings Food. Baru Golda Coffee Dolce Latte. Kenikmatan kopi Brazil berstandar gold. Nikmati sensasi kopinya yang menggoda. Golda Coffee Dolce Latte. A perfect blend Brazilian coffee. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Apakah punya bintang? Iya, banyak. Bintangnya yang di bahu apa yang di botol nih? Agung Hercules. Fresh. Tadi kan gini. Nggak ada gitu-gituan. Jelang akhir pekan Anda dengan hal-hal seru, fun bersama Talk with Timothy yang kini hadir lebih awal setiap Jumat mulai 13 April pukul 10 malam hanya di Kompas TV. Keberadaan lapangan Banteng, Jakarta Pusat sejak tahun 1600-an memiliki sejarah yang menarik untuk ditelisik. Dahulu, lapangan Banteng, Monas, dan sekitarnya dikenal dengan nama wilayah Weltevreden. Kepemilikannya pun berpindah-pindah tangan mengikuti fungsi lapangan yang berubah. Pada tahun 1623, kawasan Weltevreden dimiliki oleh seorang tuan tanah bernama Anthony Pavilion. Lalu, pada tahun 1649, diwariskan kepada anaknya Anthony Pavilion Jr. hingga berganti nama menjadi Pavilion Veld atau Lapangan Pavilion. Pada masa kepemilikan pavilion, lapangan tersebut disewakan untuk perkebunan dan peternakan. Kemudian pada tahun 1750, kepemilikan tanah beralih ke gubernur jenderal yang berkuasa kala itu, mulai dari Jacob Mosel hingga pada pemerintahan Herman William Daendels di tahun 1800-an. Dalam kekuasaan Daendels, lapangan tersebut digunakan sebagai pusat pemerintahan. Setelah berkembang cukup lama, tadi Daendels mulai memindahkan pusat pemerintahan di sekitar Weltevreden tersebut, dan Daendels pada saat itu ingin membangun sebuah istana yang jauh dari laut ya, karena waktu itu pertahanan mulai bergeser ke selatan, sehingga Daendels memerintahkan pusat pemerintahan pindah ke selatan. Sementara itu, pada tahun 1809, Daendels membangun sebuah istana yang disebut dengan White House atau Groothuis, yang berarti rumah besar di kawasan Weltevreden. White House kini dikenal dengan Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada saat itu pula, Daendels memfungsikan wilayah Weltevreden sebagai tempat kawasan militer dengan memamerkan pertunjukan parade militer dan pelatihan perang. Setelah Daendels, pemerintahan kolonial Hindia Belanda bergeser ke tangan Leonard Dubus. Di tangan Dubuslah sebuah monumen tinggi dengan patung singa di atasnya dibangun di depan gedung White House dan disebut dengan Waterloo atau Waterloo Plain. Menurut Chandriana Tahiyat, peneliti Jagar Budaya DKI Jakarta, bangunan tersebut didirikan untuk merayakan kekalahan Perancis yang tidak berkuasa lagi di Indonesia. Waterloo Plain artinya adalah lapangan Waterloo. Nama ini memang nama berbau atau bercerita tentang perang Perancis, tapi intinya adalah mengejek Perancis karena Perancis kalah di Waterloo pada tahun 1815. Di sini baru dibangun 1828. Jadi lapangan itu cuma mengenang kekalahan Perancis. Yang membuat adalah penguasa berikutnya Belanda dan Inggris. Selain masih difungsikan sebagai lapangan untuk kemiliteran, Waterloo Plain juga dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga oleh para tentara, khususnya sepak bola. Dari sini pula para pribumi mulai mengenal olahraga sepak bola. Tapi pada sisi yang lain,
lapangan Singa atau Waterloo Plain ini juga untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya keolahragaan. Jadi kalau kita lihat film-film dokumenter tahun 1920-an, 1930-an itu dulu hampir setiap sore ketika tidak ada parade militer itu biasanya untuk lapangan bola. Dan situlah mulai banyak warga Bumi Putra mulai mengenal sepak bola. Salah satunya tadi melalui melihat orang Eropa yang bermain bola di lapangan Banteng. Selain patung singa, di lapangan Waterloo ini sempat terdapat patung Jan Pieter Zoonkoen, seorang pendiri kota Batavia yang dibangun pada tahun 1876. Patung tersebut dibangun pemerintah kolonial Belanda untuk mengenang 257 tahun Jayakarta ditaklukkan oleh Jan Pieter Zoonkoen. Tahun 1942, saat Jepang berhasil menduduki Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda, semua patung bernuansa kolonialisme dihancurkan, termasuk patung Waterloo. Ini dilakukan semata-mata untuk memperkuat propaganda Jepang kepada masyarakat Indonesia sebagai 3A, yaitu Jepang pemimpin Asia, pelindung Asia, dan cahaya Asia. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, nama Waterloo Plain berganti nama menjadi Lapangan Banteng. Ada beberapa versi mengenai asal-usul nama Lapangan Banteng yang masih digunakan hingga saat ini. Dulu pada masa kolonial Belanda ada yang menyebutkan namanya adalah Buffelsveld atau dalam bahasa Indonesia berarti lapangan banteng atau lapangan kerbau. Ada pula yang menyebutkan bahwa dulunya di area ini terdapat banyak sekali satwa liar seperti macan, kijang, dan juga banteng. Ada pula yang menyebutkan bahwa di kawasan lapangan banteng ini dulunya adalah rawa-rawa, sehingga menjadi tempat favorit untuk banteng dan juga kerbau berkubang di dalamnya. Namun dalam penelitian Chandrian Atahiyat, penamaan banteng erat kaitannya dengan situasi politik saat itu. Tetapi lapangan banteng ini kan sebenarnya tuh bukan berasal dari banyaknya banteng, bukan. Tetapi sebuah penamaan yang seringkali orang menghubungkan dengan situasi politik pada saat itu. Karena pada saat itu partai yang menang adalah Partai Nasional Indonesia yang gambar partainya ada banteng, sehingga nyebutnya banteng. Sementara itu, menurut peneliti sejarah Bung Karno Yuke Ardiati, pemilihan nama Banteng oleh Bung Karno murni karena Banteng merupakan representatif yang tepat untuk sebuah perjuangan bangsa Indonesia. Sepertinya tidak ada korelasi dengan unsur politik manapun, karena itu original ingin menyampaikan bahwa Bantenglah original makhluk fauna Indonesia yang dapat dibanggakan karena keberanian dalam bertarung itu. Tahun 1961, sebuah ide tercetus dari Bung Karno untuk membuat sebuah monumen penyemangat saat Bung Karno berpidato dan berencana menyelenggarakan Trikomando Rakyat atau Trikora untuk membebaskan Irian Barat dari kolonialisme. Adapun isi Trikora adalah: pertama, menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum guna pertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Pada tahun 1962, monumen patung pembebasan Irian Barat mulai dibangun. Monumen ini diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1963 demi merayakan semangat masyarakat Indonesia dalam merebut kembali wilayah Irian Barat ke pangkuan NKRI. Patung pembebasan Irian Barat digambar oleh Hengantung yang juga wakil gubernur Jakarta kala itu. Sedangkan pembuatannya dilakukan oleh komunitas pematung Aca di Yogyakarta yang diketuai oleh Edi Sunarso, pematung kesayangan Bung Karno. Ketika model patung itu sudah dibuat oleh Pak Edi, dalam foto dokumentasinya terlihat Bung Karno menolaknya. Tidak seperti itu ekspresinya. Jadi harus seseorang yang benar-benar sedang melepas tangannya dan berteriak. Jadi seseorang yang sangat ekspresionis berteriak. Nah, ketika dia berteriak di dalam keadaan yang sangat tertekan tadi, itu kan ekspresi rantainya pun juga akan seperti melayang. Dan karena gerakan itu yang terjadi, jadi ya otomatis gesturnya seperti seolah berombak atau
bergerak begitu ya, ditampilkan dengan bentuk-bentuk yang lebih kokoh, lebih berotot. Jadi sehingga kekuatan dalam melepas rantai itu terlihat nyata. Detil dan syarat akan makna kebebasan. Seperti itulah pesan yang disampaikan Bung Karno melalui patung ini. Lalu, sejauh mana perhatian pemerintah merawat patung bersejarah tersebut? Tunjukkan semangat dengan berpartisipasi dalam Citizen Journalism, kemerdekaan, dan olahraga. Rekam kejadian menarik yang berhubungan dengan kemerdekaan dan olahraga. Durasi 180 detik. Video terbaik harian akan ditayangkan di Sapa Indonesia Pagi. Juga dinominasikan menjadi video terbaik mingguan. Memperebutkan uang tunai Rp500.000. Info lengkap klik www.kompas.tv. Kompas TV, independen, terpercaya. Baru Golda Coffee Dolce Latte. Kenikmatan kopi Brazil berstandar gold. Nikmati sensasi kopinya yang menggoda. Golda Coffee Dolce Latte, a perfect blend Brazilian coffee. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Yang selalu dinanti, mie sedap soto koya. Gurihnya koya dan kuah yang segar selalu memanjakan lidah. Sajikan bahagia di tiap suasana. Mie sedap soto koya, sedapkan harimu dari Wings Food. Baru Golda Coffee Dolce Latte. Dari kopi Brazil berstandar gold dan susu Belgia yang lembut. Nikmati sensasi kopinya yang menggoda. Perfect blend. Golda Coffee Dolce Latte. Perfect blend Brazilian coffee. Dari Wings Food. Taste me now. Ini me time gue, Top White Coffee. Ini me time aku, Top White Coffee. Anytime, anywhere, Top White Coffee. Dari biji white coffee pilihan, so creamy, aroma dan rasa Top White Coffee, so tempting. The authentic taste of white coffee. Ini me time gue, Top White Coffee. Ini me time aku, Top White Coffee. Anytime, anywhere, Top White Coffee. Dari biji white coffee pilihan, so creamy, aroma dan rasa Top White Coffee, so tempting. The authentic taste of white coffee. Patung pembebasan Irian Barat berkaitan erat dengan sosok pria perkasa yang berhasil melepaskan diri dari kekangan rantai. Hal tersebut tak lepas dari pantauan Bung Karno di setiap proses pembuatannya. Semua model patung, semua produksi patung berada di Jogja, baru kemudian dibawa ke Jakarta untuk dirakit kembali. Dan Bung Karno selalu melakukan kesempatan untuk kunjungan kerja ke sana. Jadi beliau memantau dengan seksama seperti apa yang diinginkan. Kalau beliau tidak sedang bisa melakukan kunjungan kerja, Pak Edi lah yang melakukan laporan itu ke istana. Jadi keduanya
saling berkomunikasi untuk hasil akhir dari karya itu. Kental dengan nilai sejarah, tentunya lapangan banteng harus menyandang status tertentu agar perawatannya tetap terjaga. Chandrian Atahiyat selaku arkeolog Universitas Indonesia mengungkapkan, lapangan banteng kini layak menyandang status cagar budaya. Pak Chan, kalau untuk lapangan banteng sendiri ini sebenarnya sudah memenuhi syarat belum sih untuk menjadi sebuah cagar budaya gitu? Syarat sebagai cagar budaya itu ada 4. Pertama, berusia minimal 50 tahun. Yang kedua, punya gaya minimal 50 tahun. Nah, kalau dua-duanya itu masuk, harus ada juga syarat ketiganya. Dia punya makna atau mewakili sejarah. Bisa mewakili sejarah, bisa mewakili teknologi, maupun keagamaan, maupun juga ilmu pengetahuan. Dan syarat keempat itu mempunyai jati diri bangsa. Kalau 4 kriteria itu semua terpenuhi, dia berhak menyandang cagar budaya. Dan khusus lapangan banteng ini, itu data-data sudah masuk semuanya. Dan lapangan banteng ini memenuhi syarat sebagai cagar budaya karena keempat kriteria itu sudah terpenuhi. Patung pembebasan Irian Barat terbuat dari bahan material perunggu, memiliki berat 8 ton, tinggi patung mencapai 11 meter, dan tinggi kaki 20 meter dari jembatan, serta 25 meter dari landasan. Perawatan yang baik selayaknya menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Ini bahan patungnya dari perunggu, dan perawatan juga harus khusus. Karena perunggu ini setidaknya dia harus tetap memperlihatkan warna hijau, patina, sehingga dia warna aslinya bahkan juga menjadi kuat. Tetapi kalau kita bisa lihat sekarang di atas, itu warnanya sudah bukan hijau lagi, bahkan kehitam-hitaman atau keabu-abuan itu adalah ada penumpukan debu maupun gas yang ada di udara ini. Jadi perawatannya itu juga harus intensif, paling tidak setahun sekali dicek, dan 3 tahun sekali dilakukan pembersihan dengan kimia khusus. Sebuah karya kebanggaan yang merupakan salah satu ikon dari Persatuan NKRI telah berdiri selama setengah abad. Semangat perjuangan melekat erat pada patung pembebasan Irian Barat. Menjaga dan merawat peninggalan sejarah menjadi tanggung jawab semua lapisan. Lapangan banteng bukan sekedar tentang patung semata, namun merupakan salah satu identitas bangsa yang patut dilestarikan keberadaannya.